Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam ataupun nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul tanpa satu halangan apapun dan tidak kurang satupun untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman terang benderang seperti saat ini. Juga kepada keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sering mendengar ungkapan an-nadzafatul minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ungkapan itu mengandung sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah baik dan mencintai kebaikan, bersih dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, dermawan dan mencintai kedermawanan. Maka bersihkanlah halaman rumahmu dan janganlah kamu menyerupai orang Yahudi. Kandungan hadis di atas menyatakan perintah untuk menjaga kebersihan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kebersihan. Untuk mendapatkan cinta Allah, upayakan kita untuk selalu bersih, baik itu bersih diri, bersih hati, bersih lingkungan. Ada beberapa jenis bersih yang kita harus jaga, yaitu yang pertama adalah bersih diri. Kebersihan dimulai dari diri sendiri. Jika hendak menghadap Allah dalam sholat atau dalam ibadah, kita diharuskan dalam keadaan bersuci, baik itu suci dari pakaian, suci tempat. Aktivitas menjaga kebersihan diri diwajibkan dalam syariat, sebagaimana diungkapkan dalam hadis at-thahuru syatrul iman, yang artinya bersuci atau toharoh itu sebagian daripada iman. Suci atau tohir adalah keadaan tanpa najis atau hadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil pada badan, pakaian, tempat, air, dan sebagainya. Sedangkan bersuci merupakan aktivitas seseorang untuk mencapai kondisi suci seperti berwudu, tayamum, dan mandi junub. Selanjutnya yang kedua yaitu bersih dari lingkungan. Kebersihan lingkungan erat kaitannya dengan masalah kesehatan. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang sehat. Kelalaian dalam menjaga kebersihan lingkungan merupakan awal dari mewabahnya berbagai penyakit. Banyak wabah penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang kotor. Menjaga kebersihan lingkungan dimulai dari kebiasaan kita membuang sampah pada tempatnya, sebagaimana ajaran mulia yang menyatakan membuang sampah dengan sedekah, atau dengan artinya memungut duri sampah di jalan termasuk sedekah. Perintah membersihkan lingkungan, tempat tinggal dan tempat ibadah secara tersirat diperintahkan pada Nabi untuk selalu menjaga kebersihan. Hendaklah perintah ini kita tauladani juga bagi segenap muslim dalam menjaga kebersihan lingkungannya. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu bersih hati. Bersihkan hati dengan ikhlas. Makna ikhlas adalah menjernihkan dan membersihkan hati dari segala sesuatu yang mengotorinya. Ikhlas adalah segala kecenderungan pada Allah, menjadikan keridhaan Allah sebagai alasan mengerjakan perintah dan menghindari larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 5,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimu sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikianlah itulah agama yang lurus. Dan yang terakhir yaitu bersih dari harta. Tazkiyah adalah mensucikan harta dengan zakat. Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah, zakat berarti tumbuh, berkembang, mensucikan, atau membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Perintah menunaikan zakat yang terdapat dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrohmanirrohim. Wa aqimu sholata wa atuz zakata warqa'amu ma'aroki'in, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah berserta orang-orang yang ruku. Zakat merupakan sarana membersihkan harta yang kita miliki, karena sesungguhnya di sebagian harta itu terdapat hak orang lain yang dititipkan melalui rezeki yang kita peroleh. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih dan pemanfaatannya akan memberikan berkah yang lebih baik. Demikianlah Islam, agama yang lurus dan terang, memberi tuntunan pada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan, memahami maknanya, mengagungkannya, menjadikan kebiasaan hidup, karena sesungguhnya Allah itu bersih dan mencintai kebersihan. Amat mudah menggapai cintanya. Bersihkan diri, bersihkan lingkungan, bersihkan hati, dan bersihkan harta. Rasakan betapa dekatnya Yang Maha Agung, lebih dekat daripada detak jantung. Rasakan kehangatan dekapannya, lebih hangat daripada aliran darah. Subhanallah, Maha Suci Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bersih. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan baiknya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sendiri. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wa ilhaq wa bifarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.